Mobil SUV ini harganya sudah sangat murah, bahkan lebih murah dari Toyota Agya. Kita akan bahas detailnya, namun kita putar dulu intronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube Garasi 31. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang Panther Grand Touring. Ya, mobil ini harganya sudah sangat murah ya teman-teman, jika dibandingkan dengan dahulu. Harga mobil ini di pasaran untuk tahun 2005 atau 2006 harganya sudah mencapai di bawah 120 juta rupiah. Hal ini lebih murah jika dibandingkan dengan mobil Toyota Agya yang saat ini harga barunya untuk tahun 2020 sekitar 140 juta rupiah. Mari kita bahas fiturnya satu persatu. Ya, kita mulai dari lampu utama. Mobil ini menggunakan lampu utama halogen dengan panel yang cukup besar. Akan tetapi, mobil ini belum menganut sistem proyektor, sehingga masih menggunakan sistem lampu lama seperti mobil-mobil zaman dahulu. Untuk grill bagian depan, mobil ini cukup besar dengan perpaduan antara model honeycomb dan model garis yang tegas dibalut dengan list chrome. Ini yang membuat mobil ini tampak cukup gagah. Mobil ini memiliki panjang sekitar 4,69 meter dengan lebar 1,77 meter dan tinggi sekitar 1,9 meter. Mobil ini siap menerjang segala medan karena ground clearance-nya yang tinggi. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir ketika mau menerjang jalan yang terjal dan penuh lubang, karena semua medan siap dilibas. Handle pintu mobil ini masih model lama, namun sudah dibalut dengan chrome. Ini sedikit membuat tampilan menjadi lebih bagus dan lebih elegan. Karena bodi mobil ini tinggi, maka dilengkapi dengan footstep yang memudahkan ketika penumpang hendak keluar ataupun masuk mobil. Terdapat juga pelindung bodi mobil di bagian samping untuk melindungi mobil dari baret atau hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk spion mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu sein. Kemudian fiturnya sudah electric mirror namun belum auto retract. Sedangkan untuk ban, baik depan maupun belakang menggunakan ukuran 235/70 dengan diameter velg 15 inci. Karena bodinya yang tinggi, maka mobil ini biasanya diganti dengan menggunakan ban off-road oleh para pemiliknya. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Mobil ini menganut ban serep yang ditaruh pada pintu belakang. Ini yang membuat beban pintu di bagian belakang agak berat ya teman-teman. Nah, seharusnya ada cover di ban serep, namun untuk mobil ini sudah dilepas ya. Untuk sistem membuka pintunya khas Panther ya, yaitu ke samping. Handle pintu berada di ujung sebelah kiri di bawah tulisan Grand Touring yang cukup besar. Kemudian untuk panel lampu bagian belakang terdiri dari satu blok yang terbagi beberapa bagian, mulai dari lampu rem, lampu mundur, dan juga sein. Kalau menurut saya pribadi, bentuknya kurang menarik ya. Kurang lebih seperti itu ya bodi Panther Grand Touring. Kalau menurut saya sih, meskipun ada beberapa kekurangan di beberapa sisi, namun bagi saya mobil ini masih sangat gagah untuk dimiliki di tahun 2020. Dimensinya yang cukup besar serta ground clearance yang cukup tinggi, sangat cocok digunakan di medan yang terjal dan juga cocok ketika teman-teman ingin berpergian jarak jauh atau keluar kota. Sebelum masuk ke interior, kita bahas dulu mesin mobil ini ya. Panther Grand Touring merupakan Panther generasi keempat yang dirilis oleh Isuzu. Mobil ini menggunakan mesin diesel dengan kapasitas 2500 cc tipe direct injection. Untuk urusan mesin sih kurang lebih masih sama dengan Panther generasi ketiga. Hanya saja terdapat sedikit penyempurnaan dan beberapa penambahan. Untuk generasi keempat sudah ditambahkan dengan turbo agar lebih ramah lingkungan. Selain Grand Touring, generasi keempat juga mengeluarkan tipe Smart, LV, dan juga LS. Karena bermesin diesel, mobil ini cukup irit BBM jika dibandingkan dengan mobil bensin. Rata-rata pemakaian BBM untuk mobil ini 1 liter bisa mencapai sekitar 17 km. Ya, spare part mobil ini cukup mudah ditemukan di pasaran baik yang original maupun yang tembakan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir soal ketersediaan suku cadang di mobil ini. Kemudian kita bahas interior mobil ini ya.
Kurang lebih interiornya sama dengan Panther Touring generasi sebelumnya, hanya ada beberapa penyempurnaan untuk menjadikan tampilannya lebih maksimal. Penyempurnaan ini juga terjadi di bagian kursi. Kursi Panther Grand Touring sudah dibalut dengan leather agar menjadikan tampilan lebih mewah di bagian interiornya. Selain itu, di bagian interior juga cukup lega untuk orang seperti saya dengan tinggi sekitar 170 cm. Saya masih nyaman untuk duduk di belakang kursi kemudi atau di bagian penumpang. Untuk di bagian dashboard, materialnya berasal dari full plastik dengan layout yang simpel seperti ini ya. Terdapat laci penyimpanan di bagian depan kursi penumpang. Kemudian ada juga tempat untuk menaruh handphone atau kacamata di atas laci penyimpanan. Layout speedometer juga sangat standar dengan model manual tanpa adanya panel MID. Kemudian di bagian tengah dashboard terdapat kisi-kisi AC. Untuk tahun segini biasanya kondisinya sudah kurang bagus, jadi teman-teman perlu melakukan perbaikan jika dirasa membutuhkan. Pengaturan AC juga cukup simpel, hanya ada pengaturan suhu dan tekanan kipas saja. Dan yang menarik dari mobil ini sudah double blower, sehingga sangat bermanfaat bagi teman-teman ataupun penumpang yang duduk di kursi baris kedua ataupun baris ketiga. Kemudian untuk head unit masih standar single DIN. Jika teman-teman mau menambahkan dengan layar monitor, maka harus menggantinya dengan model flip ya. Tidak bisa menggunakan double DIN karena framenya yang ada di dashboard hanya seukuran single DIN saja. Untuk tuas persneling seperti ini ya. Kebetulan mobil ini menggunakan transmisi otomatis dengan 5 percepatan. Ini sangat mudah bagi teman-teman untuk melakukan mobilisasi. Panther juga menyediakan varian manual untuk yang tidak suka menggunakan varian matic. Namun semua variannya tidak ada yang menganut sistem 4x4 atau 4-wheel drive. Oke, kurang lebih seperti itu ya pembahasan mengenai Panther Grand Touring. Meskipun ada beberapa kekurangan, namun saya masih merekomendasikan buat teman-teman untuk memiliki mobil ini. Beberapa kelebihan akan kita dapatkan ketika membeli mobil ini. Di antaranya adalah irit BBM dan siap menerjang ke segala medan. Dan yang terpenting, harganya saat ini sudah cukup murah. Lebih hemat jika dibandingkan dengan mobil LCGC baru yang secara tampilan masih sangat gagah dan enak mobil ini. Mungkin itu dulu ya teman-teman video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini, serta subscribe channel Garasi 31 agar saya terus bisa memproduksi video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.